มาใส่ของตังมานี่ไงลูกชิ้นที่หนูบอกอยากกินน่ะลูกอันนี้นมหนูเมื่อเช้าขนมน้ำ Fenomena spirit doll atau boneka arwah telah menjamur di Indonesia. Boneka yang konon katanya di dalamnya terdapat arwah ini menarik perhatian beberapa masyarakat Indonesia, khususnya para artis seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Celine Evangelista, Furi Harun, dan Roy Kiyoshi. Namun khusus untuk Furi Harun dan Roy Kiyoshi diketahui telah memiliki banyak koleksi boneka arwah sebelum boneka arwah menjamur di Indonesia. Roy dan Furi Harun diketahui memiliki ratusan boneka arwah di rumahnya. Roy Kiyoshi menyukai boneka arwah sebatas koleksi karena menganggapnya unik dan menarik. Roy tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada bonekanya seperti memberi makan minum, mengajak jalan, dan menganggap boneka sebagai anak sendiri. Tapi tidak semua boneka yang dikoleksi Roy memiliki arwah atau spirit di dalamnya. Ada juga yang hanya sebatas boneka biasa. Berbeda dengan Furi Harun yang menyukai boneka arwah untuk dikoleksi dan diadopsi. Furi Harun memperlakukan semua bonekanya layaknya anak kandung sendiri. Semua boneka koleksi Furi Harun diberi perhatian dan kasih sayang. Setiap 2 atau 3 hari sekali, Furi Harun selalu rutin memberi makanan dan minuman kepada bonekanya. Furi Harun mempunyai keinginan semua arwah koleksi bonekanya bisa kembali ke Tuhannya. Tapi, apakah benar ya boneka arwah atau spirit itu isinya adalah arwah anak-anak yang sudah meninggal? Ini menjadi polemik karena ada yang menganggap boneka arwah hanya dimasuki korin dan jin. Menurut kalian bagaimana? Boneka arwah sendiri sebenarnya sama dengan boneka pada umumnya. Yang membuatnya unik dan menarik adalah karena boneka tersebut di-blessing atau dimasuki arwah. Jika seperti itu, Indonesia sudah punya boneka jelangkung, jenglot, dan santet. Iya juga sih. Bahkan zaman dahulu, benda mati seperti patung, pohon besar, batu besar, keris, dan sebagainya dimasuki arwah dan jin. Bahkan ada juga yang mengkeramatkan dan menyembahnya karena diyakini mempunyai kekuatan magis di dalamnya. Untuk pembelian boneka arwah bisa request bentuk dan rupa boneka dan bisa memilih ingin yang kosong tanpa arwah atau yang sudah di-blessing. Kalian juga bisa request jika memiliki koleksi boneka di rumah untuk di-blessing atau diisi arwah. Harga boneka arwah ini bervariasi mulai dari 500.000 sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Atau jika pengen hemat, kalian bisa membuat boneka orang-orangan sawah. Dengan diisi angin sepoi-sepoi, maka boneka akan bergerak. Asal-usul spirit doll atau boneka arwah berasal dari negeri gajah perang, yakni Thailand. Di negara tersebut spirit doll disebut dengan Luktep yang mempunyai arti malaikat anak. Boneka yang terbuat dari bahan vinil dan mempunyai rupa yang lucu-lucu ini dipercaya masyarakat Thailand sebagai pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Masyarakat Thailand meyakini bahwa roh atau arwah anak yang terdapat pada boneka Luktep dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi yang memeliharanya. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa memelihara Luktep dapat mendatangkan kekayaan. Wow, jadi mirip pesugihan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat Thailand yang memiliki Luktep sebatas koleksi dan mengesampingkan hal-hal magis. Luktep diperlakukan layaknya bayi atau anak sungguhan, mulai dari diberi makan dan minum, pakaian, digendong, diajak jalan-jalan, dan sebagainya. Bahkan beberapa tempat umum di Thailand seperti restoran, salon kecantikan, dan maskapai penerbangan menyediakan kursi khusus untuk Luktep. Tak hanya menyediakan kursi saja, boneka Luktep juga diberi makan, minum, dan perhatian layaknya anak manusia. Ada juga di Thailand yang menyediakan tempat penitipan boneka Luktep. Tempat penitipan boneka Luktep ini tidak hanya menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan Luktep. Mereka juga memberikan edukasi boneka Luktep layaknya mengajar anak manusia. Kebayang gak memberikan edukasi kepada boneka? Terus caranya tahu boneka tersebut memahami pelajaran yang disampaikan bagaimana? Apakah cukup mengganggu dan menggelengkan kepala? Mungkin
para pengasuh memiliki kepekaan batin ya terhadap makhluk astral. Sebelum adanya Luktep, boneka Kumantong terlebih dahulu eksis di Thailand. Kumantong adalah boneka yang diciptakan dari janin bayi. Janin bayi ini didapatkan dari tempat aborsi ilegal di Thailand. Para biksu dan dukun di Thailand menjadikan janin ini sebagai boneka dengan cara membakar kering janin tersebut. Pembakaran ini bertujuan untuk mengawetkan janin. Setelah itu, janin dicat dengan warna emas dan dimotif sedemikian rupa. Terdengar keji dan serem banget ya. Sama seperti Luktep, boneka Kumantong dipercaya membawa keberuntungan bagi kehidupan. Selain itu, boneka ini dipercaya dapat menjadi penjaga rumah dari mara bahaya. Kumantong juga dapat dijadikan sebagai jimat pemikat perempuan apabila yang memeliharanya adalah pria. Asal-usul boneka Kumantong sendiri berawal dari kisah prajurit perang di Thailand yang sangat dekat dengan sang raja. Lalu ada seorang dukun yang sangat sakti tertarik pada prajurit tersebut. Dukun tersebut ingin sang prajurit menikahi putrinya. Setelah menikah, putri dari sang dukun hamil. Saat hamil, terjadi perselisihan antara prajurit dengan sang dukun. Sang dukun menyuruh putrinya untuk membunuh suaminya. Akan tetapi, sang suami mengetahui rencana tersebut. Sang suami langsung membunuh istrinya dan mengambil janin di perut istrinya. Janin yang berlumuran darah tersebut dibungkus dengan kain, lalu dibakar hingga kering. Setelah selesai, prajurit tadi berkomunikasi dengan arwah sang anak dan menjadikan janin yang kering tadi sebagai jimat pelindung dan keberuntungan. Mungkin karena hal ini, Luktep sebagai versi terbaru dari Kumantong muncul. Kumantong yang dinilai sangat keji dan seram karena menjadikan janin sebagai boneka, sehingga muncullah Luktep yang menjadikan boneka plastik sebagai media atau wadah bagi arwah anak kecil atau bayi untuk tinggal. Boneka Luktep sendiri awal mulanya dibawa oleh Maining, seorang pembuat boneka sekaligus ahli spiritual dan ritual di Thailand. Maining mengubah boneka plastik menjadi unik dan menarik berkat inovasi dia memasukkan arwah bayi atau anak kecil di dalam boneka. Maining meyakini boneka yang diisi arwah anak kecil dan bayi akan membawa keberuntungan bagi mereka yang merawat dan memeliharanya. Tak lama setelahnya, para biksu Buddha dan peramal mengadakan ritual untuk menempatkan arwah roh keberuntungan di dalam boneka. Kalau di Indonesia sih lebih banyak medianya untuk menempatkan roh di dalam benda mati seperti keris, tongkat, tombak, patung, boneka, lukisan, dan sebagainya. Masih banyak lagi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hampir sama sih seperti di Indonesia. Perbedaannya hanya terletak di media saja. Kalau menurut kalian, perbedaan Luktep dengan boneka horor Indonesia apa? Oh iya, sebelum mengadopsi boneka Luktep, diwajibkan menyetorkan data berupa nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan golongan darah kepada si penjual boneka. Setelah menerima data tersebut, si penjual akan mencocokkan boneka mana yang pantas untuk diadopsi. Bagaimana? Apa kalian tertarik memelihara dan mengadopsi boneka Luktep ini? Atau lebih tertarik dengan boneka horor Nusantara seperti Jenglot dan Jelangkung? Kalau aku sih lebih tertarik memelihara tuyul dan babi ngepet. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.